yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama pada pertemuan ketiga pada malam hari ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Yang terhormat Bapak Direktur ISAIS Unsus Riau, yaitu Bapak Alimuddin Hasan. Yang terhormat Bapak Sekretaris ISAIS Unsus Riau, yaitu Bapak Imam Hanafi. Dan kemudian narasumber yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Abdurrahim Ghazali. Selamat datang Bapak. Baik, untuk teman-teman semua, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ketiga ini dalam agenda kursus kebangsaan, yaitu mengenal Sang Guru Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman semua bisa dibuka kameranya, agar kita bisa saling tatap, bisa saling sapa, nah seperti itu. Suaranya seperti ini ya, apa bergema, apa rusak gitu. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Masih kresek-kresek, Mbak? Baik, tes. Apakah sudah jelas, Pak? Kedengeran sih, kan apa kayak ada gangguan gitu. Kalau suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak, suaranya. Nah, suara siapa namanya ini? Nufus ya? Iya, Pak. Yati. Nufus ya? Iya, Pak. Kok suaranya kresek-kresek? Coba dites lagi deh. Tes suaranya. Masih kedengaran? Suka ada geregek-geregek. Nggak tahu, yang lain-lain coba. Apa di laptop saya aja suaranya nggak begitu jelas? Ya, sama Pak, masih agak terganggu Kak suaranya Kak. Nah, kalau yang lain jelas tuh, yang lain. Iya, suara Bapak jelas juga. Jaringannya itu mungkin. Kak Nufus agak bermasalah. Ya, sebentar. Oke, baik. Mungkin nanti bisa diindikan lagi. Jadi untuk selanjutnya kepada Bapak narasumber kita bisa memberikan materinya pada malam hari ini, yaitu tentang pemikiran Buya Syafi'i. Oke, bisa langsung saja Pak. Semoga nanti jaringannya mulai membaik. Silakan pada Bapak Abdurrahim Ghazali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nufus. Terima kasih teman-teman. Ini pesertanya mahasiswa Pak dosen ya? Mahasiswa Pak. Nah, mahasiswa semester berapa? Dari berbagai semester Pak. 3 Pak. Oh iya, oke. Kalau gitu saya panggil teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf pada malam hari ini saya tidak bisa menampilkan materi karena panitia nggak meminta juga sih ke saya. Saya diminta untuk bicara tentang pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif gitu aja. Dan biasanya memang saya langsung ngomong aja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan bisa langsung di-cut. Nah, kalau nggak ada ya nanti
bisa diskusi sambil berjalan. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Rahim Ghazali. Saya sekarang di Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, ya. Dan saya juga aktif di Muhammadiyah sebagai Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di PP Muhammadiyah. Saya nggak tahu nih, teman-teman ada yang aktif di IMM atau di Muhammadiyah, tapi biasanya ada ya. Saya belum lama pernah ke IAIN Bengkulu, cuma mampir di rektorat sebentar ya. Saya mau ketemu Sudirman. Sudirman ada yang kenal ya? Itu Sudirman itu teman seangkatan saya dulu. Dulu dia pernah wakil rektor di IAIN IAIN Pekanbaru ya, sorry bukan Bengkulu, Pekanbaru. IAIN Pekanbaru dulu pernah wakil rektor dia, tapi mengundurkan diri, sekarang jadi pengusaha. Nah, itu sekedar perkenalan, mudah-mudahan teman-teman ya siapa tahu mungkin saya tidak bisa melihat wajah satu persatu, tetapi teman-teman bisa melihat wajah saya di tangkapan layar ya. Mudah-mudahan kalau saya ke Pekanbaru misalnya ada yang kenal, bertemu, bisa saling bertutur sapa. Panitia awalnya memberikan saya tugas untuk bicara soal Gus Dur ya. Gus Dur apa Cak Nur itu saya lupa, tetapi saya bilang kalau bicara tentang 3 tokoh bangsa itu sebaiknya saya bicara tentang Syafi'i Ma'arif. Bukan berarti saya nggak bisa bicara yang lain, tetapi saya kira bagi tugas, karena saya bertugas sekarang di Ma'arif Institute, saya lebih proper untuk bicara tentang Syafi'i Ma'arif. Nah, kalau Gus Dur kan barangkali ada teman-teman dari Wahid Foundation, dulu Wahid Institute namanya, sekarang sudah berubah namanya menjadi Wahid Foundation. Kalau untuk bicara tentang Cak Nur, bisa teman-teman dari Paramadina. Saya dulu pernah juga di Paramadina, tapi sekarang sudah tidak lagi. Atau dari Nurholis Majid Society ya. Nah, itu lebih proper untuk bicara tentang Cak Nur. Teman-teman sekalian, saya yakin ya kalau mahasiswa pasti di antaranya sudah banyak yang membaca tentang siapa 3 tokoh ini ya. Baik Cak Nur, Gus Dur maupun Syafi'i Ma'arif. Dan pasti pada saat ingin ikut dengan pendidikan ini, sekolah apa ini? Pokoknya dengan pendidikan ini pasti sebelumnya sudah membaca-baca ya tentang siapa Syafi'i Ma'arif. Saya tidak perlu memberitahu biografi tentang Syafi'i Ma'arif. Itu bisa teman-teman baca di bukunya ya, di buku-buku Buya itu ada biografinya, dan Buya juga sudah menulis autobiografi yang berjudul judulnya titik-titik kisar dari perjalananku. Jadi ada autobiografi Buya, titik-titik kisar dari perjalananku, itu juga teman-teman bisa baca. Nah, saya mungkin ingin bicara reflektif saja tentang Buya ya. Pertama mungkin meskipun teman-teman sudah tahu secara sekilas tentang Buya, barangkali ada hal-hal yang bisa saya sharing tentang beliau, dan mungkin yang saya sharing juga sebagian dari teman-teman sudah mengetahuinya, barangkali tidak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya kira kalau sekarang ini ada yang bertanya, siapakah intelektual Muslim yang paling terkemuka sekarang ini di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa jawaban pada umumnya akan tertuju pada Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dulu barangkali masih bisa disejajarkan dengan Cak Nur dan Gus Dur ya. Atau katakanlah Amin Rais ya. Tapi Amin Rais kan sekarang sudah terjun di politik ya, bukan sekarang tapi udah lama terjun di politik. Nah, sejak Pak Amin terjun di politik, dari kalangan Muhammadiyah satu-satunya yang bisa
cenderung bisa diterima oleh semua kelompok sekarang adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, dulu Gus Dur pernah menulis tentang 3 pendekar dari Chicago. Ya, di majalah Tempo tahun 1993 ya. Nah, siapa 3 pendekar dari Chicago itu? Itu adalah Amin Rais, Nurholis Majid, dan Syafi'i Ma'arif. Nah, waktu itu Gus Dur mengatakan bahwa 3 pendekar dari Chicago inilah yang mewarnai pemikiran keagamaan di Indonesia. Tetapi menurut Gus Dur pada waktu itu, antara ketiganya memiliki perbedaan-perbedaan. Ya. Memiliki perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tidak dalam pengertian bertentangan satu sama lain, tetapi perbedaan hanya di jalan pemikiran yang Nurholis Majid cenderung punya pemikiran yang reflektif karena dia studinya filsafat ya. Sedangkan Amin Rais cenderung politis karena studi dia adalah politik, dan Syafi'i Ma'arif lebih cenderung pada aspek historis dari keislaman di Indonesia karena Syafi'i Ma'arif belajar tentang sejarah ya, tentang sejarah. Nah, teman-teman sekalian, saya kira kita paham betul dan saya kira adik-adik teman-teman mahasiswa pasti memahami apakah makna intelektual itu ya. Ini kenapa ya kok tampilannya seperti ada yang mengganggu ini, mengganggu pandangan saya maksudnya. Nah, intelektual adalah orang yang cerdas, kira-kira berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Itulah intelektual. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya intelektual, tetapi dia tidak mampu menampilkan pemikiran yang jernih, atau tidak mampu menampilkan pemikiran yang ilmiah berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, saya kira teman-teman bisa menggugat tentang intelektualisme dari orang tersebut. Nah, saya berani mengatakan bahwa Syafi'i Ma'arif adalah seorang intelektual karena apa? Karena dia dari segi keilmuan dia jelas seorang yang berpendidikan, dia peraih gelar PhD ya, di Chicago University. Dan dia juga menulis banyak buku ya tentang keislaman, dan beliau juga banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran baik di koran maupun dalam forum-forum ilmiah. Jadi dari segi itu dia sangat layak disebut sebagai intelektual ya. Dia juga sangat pintar ya, dan dia juga layak kita sebut sebagai sebagai sarjana. Nah, tetapi sebagai intelektual teman-teman sekalian, mungkin ada yang pernah membaca Antonio Gramsci ya. Gramsci ini pernah membedakan 2 jenis intelektual. Menurut dia intelektual itu ada dibedakan dari dia sebut dengan intelektual organis dan intelektual tradisional ya. Nah, intelektual tradisional adalah intelektual yang hanya berkutat dengan ilmu pengetahuan, yang mungkin dalam bahasa kita itu sering disebut dengan intelektual menara gading. Jadi dia hanya berkutat dengan persoalan-persoalan akademis, kampus, buku, perpustakaan, dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan aspek keilmuan. Nah, di sisi lain ada intelektual yang dia sebut dengan intelektual organis ya. Nah, intelektual organis adalah di samping dia sebagai intelektual yang secara keilmuan mapan, secara akademis mumpuni, tetapi dia juga berkiprah dalam
persoalan kemanusiaan. Dia berkiprah dalam kehidupan kemasyarakatan. Ya. Nah, kita kalau teman-teman yang belajar sejarah tentang pemikiran di Persia atau di Iran sana, itu kita mengenal sebutan dengan Rausan Fikr, ya, Rausan Fikr atau intellectual thinker. Ya. Rausan Fikr itu orang seperti Ali Shariati di Iran itu disebut sebagai Rausan Fikr karena di samping dia sebagai seorang intelektual, dia juga selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dia aktif dalam gerakan-gerakan sosial. Nah, dalam konteks ke Indonesia, Buya Syafi'i Ma'arif adalah seorang intelektual yang juga dia aktif dalam gerakan-gerakan sosial. Sejak mahasiswa dia sudah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian setelah menjadi intelektual dewasa dia aktif di Muhammadiyah, bahkan sampai menjabat sebagai ketua yang kalau sekarang sebutannya sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, peran sosial Buya Syafi'i Ma'arif ya di Muhammadiyah itu sedikit banyak ikut mewarnai gerak langkah Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Nah, Syafi'i Ma'arif pada saat memimpin Muhammadiyah dia terkenal dengan sebagai pemimpin yang concern dengan gerakan ilmu. Nah, sebagai concern dengan gerakan ilmu. Pada saat Syafi'i Ma'arif di pimpinan pusat Muhammadiyah, nah saya pada waktu itu masih sedikit banyak berkiprah di IMM dan di Pemuda Muhammadiyah, ya di Pemuda Muhammadiyah. Dan saya paham betul waktu itu bagaimana arah pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif, apa yang dia inginkan terhadap Muhammadiyah pada waktu itu kita sedikit banyak bisa membaca kiprah beliau. Nah, teman-teman sekalian, kita sering menyebut dulu Amin Rais itu sebagai muazzin. Nah, di kalangan teman-temannya ini Ahmad Syafi'i Ma'arif juga sering disebut sebagai muazzin bangsa. Apa itu muazzin bangsa? Muazzin bangsa adalah yang dimaksudkan adalah orang yang selalu menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang dianggap kurang berkenan atau tidak sesuai dengan landasan moral yang dia pahami, yang dia yakini dalam hidupnya, maka dia sampaikan. Dia sampaikan kepada publik bahwa ini tidak benar, ini harus diluruskan dan seterusnya. Kita ingat pada waktu itu ya, waktu Pak Buya masih aktif di Muhammadiyah, dia memimpin gerakan meluruskan moral bangsa misalnya, atau dia waktu itu menyuruhkan adanya melawan kebohongan nasional dan seterusnya. Jadi fungsi muazzin bangsa itu betul-betul dia perankan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kiprahnya sebagai pemimpin organisasi seperti Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, secara individu ya, sebagai seorang moralis, Buya Syafi'i Ma'arif juga terkenal sebagai orang yang dalam istilahnya itu walk the talk. Walk the talk itu adalah tokoh yang melaksanakan apa yang dikatakan. Itulah walk the talk. Ya. Nah, jadi dia tidak ada masalah antara perkataan dan perbuatan, atau tidak ada selisih antara perkataan dan perbuatan. Jadi dia berusaha untuk menyesuaikan apa yang dia katakan dengan perbuatannya sehari-hari. Dia bicara tentang kejujuran, dia bicara tentang tentang bagaimana
mengentaskan kemiskinan, dia bicara tentang tentang moralitas bangsa, dan dia sendiri berusaha untuk mencerminkan diri sebagai orang yang patut dicontoh dari apa yang dia katakan itu. Ya, dia sendiri tidak menegaskan bahwa dirinya patut dicontoh, tetapi publik menilai bahwa beliau memang patut dicontoh. Dulu pada saat Buya Syafi'i berusia 70 tahun, kebetulan pada waktu itu saya juga memimpin Ma'arif Institute, kita waktu itu menulis buku kesan tentang Buya Syafi'i Ma'arif dari berbagai tokoh, dan semua tokoh yang ada dalam buku itu mengakui tentang integritas moral seorang Syafi'i Ma'arif. Makanya kemudian buku itu saya beri judul, waktu itu saya dengan Pak Saleh Daulay yang sekarang anggota DPR RI dari PAN, ya, kita beri judul dengan cermin untuk semua. Dan dengan judul buku itu tidak ada seorang pun yang merasa sangsi, tidak ada seorang pun yang protes dengan judul buku itu. Karena apa? Karena Buya Syafi'i benar-benar sebagai tokoh dia layak menjadi cermin bagi siapapun. Bahwa sebagai pemikir bebas, banyak pikiran-pikiran yang kontroversial, yang orang tidak setuju, bahkan banyak yang mengecam, itu tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah secara moral individual, dia tidak pernah misalnya tercemar oleh tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengotori dirinya sehingga orang tidak lagi respect kepada beliau. Banyak tokoh bangsa yang berjuang melawan korupsi, yang berjuang melawan ketidakadilan, tapi karena faktor tindakan atau perbuatannya yang maaf misalnya terjerat korupsi atau terjerat tindakan asusila dan lain-lain, kemudian di publik secara moral tidak lagi mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Nah, bagi seorang intelektual organis, ya, pada saat secara moral sudah dipertanyakan oleh publik, maka ketika dia menyerukan perbaikan, ketika dia menyerukan hal-hal yang dianggapnya baik, sedikit banyak akan diabaikan karena akan dikembalikan kepada dirinya. Apalagi dalam konteks Indonesia, coba Anda perhatikan atau teman-teman perhatikan, kalau ada seorang intelektual siapapun itu, saya tidak mau menyebut nama, pada saat melakukan kritik-kritik keras, maka yang diserang kemudian adalah pribadinya. Ya. Yang diserang adalah pribadinya. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita mengkritik, baru kritik itu bisa bermartabat, bisa didengar orang, bisa diperhatikan pada saat kita sendiri mencerminkan akhlak, mencerminkan kepribadian yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah itu. Dan sejauh ini yang kita perhatikan dan sebagaimana dikatakan oleh banyak orang dalam buku-buku, ya, Buya Syafi'i Ma'arif adalah orang yang mampu mempertahankan integritasnya sebagai sebagai muazin bangsa atau sebagai istilahnya itu, sebagai obor, ya, sebagai obor bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, untuk memahami pemikiran Syafi'i Ma'arif, kita bisa melihatnya dalam 3 konteks sebenarnya. Apa itu? Yaitu 1, keislaman, 2, kebangsaan atau keindonesiaan, dan 3 adalah kemanusiaan. Nah, inilah 3 aspek inilah yang sering entah kita istilahkan dengan trilogi atau apapun namanya, ya,
Tiga aspek ini Buya selalu menyebutnya dalam satu tarikan nafas. Ya. Jadi keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan itu dia letakkan dalam satu tarikan nafas. Nah, Islam yang bagaimana yang dipahami oleh Buya Syafi'i Ma'arif? Buya Syafi'i Ma'arif adalah orang yang selalu mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran. Dia selalu mengatakan di mana-mana, baca Al-Quran, bercerminlah dari Al-Quran, berangkatlah dari moralitas yang ditegaskan dalam Al-Quran. Beliau selalu mengatakan seperti itu. Dan dia memahami Al-Quran tidak sepotong-sepotong. Ya. Banyak orang yang memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong. Misalnya ada ayat-ayat tertentu yang tidak dihubungkan dengan realitas objektif pada saat ayat itu turun, dan juga tidak dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, dalam pandangan Buya Syafi'i Ma'arif, orang yang mengambil Al-Quran secara sepotong-sepotong inilah yang menurut beliau sedikit bukan membahayakan, ya, tetapi akan mencerminkan Islam tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Ya. Jadi meskipun dia mengambil dari Al-Quran, tetapi apa yang disampaikan acap kali tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, misalnya pada saat orang mengambil ayat Al-Quran untuk apa? Untuk menyerang orang lain, atau untuk mengkafirkan orang lain, atau bahkan untuk memerangi orang lain. Yang selalu ditekankan oleh Buya Syafi'i Ma'arif adalah Islam itu agama kehidupan, dan Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk hidup. Islam tidak mengajarkan kita untuk berani mati. Tidak. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kita harus berani hidup. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, orang-orang yang mengambil ayat Al-Quran untuk berani mati itulah yang sering dia sebut dengan sebagai sebagai teologi maut. Nah, teologi maut ini banyak orang mengambilnya dari Al-Quran, tetapi menurut Buya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang ada dalam Al-Quran sendiri, yang mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam memberikan rahmat, memberikan pencerahan, memberikan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Buya tidak mengatakan bahwa semua agama itu benar, tidak. Buya tetap meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tetapi Buya ingin menarik terminologi agama paling benar itu kepada pemeluknya masing-masing. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar, maka ketahuilah bahwa demikian juga bagi kelompok agama-agama lain. Bagi orang Kristen, pasti dia juga akan meyakini agamanya lah yang paling benar. Bagi orang Hindu dan bagi agama-agama lain, sama seperti itu. Nah, dengan kita menarik keyakinan seperti itu, maka yang timbul dalam diri kita adalah saling menghormati satu sama lain. Karena apa? Karena pada saat kita yakin bahwa agama kita paling benar, dan pada saat yang sama ada orang mengatakan bahwa agamanya dialah yang paling benar, seraya kemudian mengatakan bahwa agama kita salah, maka sudah pasti akan menimbulkan ketersinggungan. Dan ketersinggungan itulah yang harus dijaga, dan menurut Buya itu bertentangan dengan moralitas yang ada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri ada penegasan kita untuk menghormati orang lain, agama lain, kita dilarang keras untuk misalnya mencaci maki Tuhan agama orang lain, ya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan itu, maka
orang lain pun pasti akan melakukan hal yang sama pada kita. Dan itu efeknya akan lebih berbahaya. Karena apa? Karena orang lain akan menghina Tuhan Allah yang kita yakini kemutlakan kebenarannya. Nah, itulah teman-teman sekalian. Dan disitulah mengapa banyak orang salah pengertian. Ya, Syafi'i Ma'arif kan liberal. Dia membenarkan semua agama. Tidak seperti itu. Dia tidak membenarkan semua agama, tetapi dia menghormati semua agama. Nah, karena agama pasti akan diyakini oleh pemeluknya masing-masing sebagai ajaran yang paling benar. Seperti kita meyakini Islam sebagai ajaran yang paling benar. Maka jangan sekali-kali kamu menghina agama orang lain, karena pada saat kamu menghina orang lain pun pasti akan melakukan penghinaan yang sama terhadap agama kita. Itu. Jadi teman-teman sekalian, disitulah sisi jadi Islam yang dipahami oleh Buya Syafi'i Ma'arif itu Islam yang tidak bertentangan dengan ruh semangat ya, dengan semangat kemanusiaan dan juga semangat kebangsaan. Karena apa? Karena pada hakikatnya menurut Buya nilai-nilai moral yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah nilai-nilai yang harus kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam berbangsa maupun sebagai kita sebagai manusia yang universal. Apapun agamanya, bahkan menurut Buya, orang yang tidak beragama pun harus kita hormati sebagai manusia. Ya. Orang yang mengaku dirinya kafir pun harus kita hormati sebagai manusia. Ya. Bahwa kita yakin orang kafir itu kemudian akan mendapatkan siksaan dan lain-lain dari Tuhan, itu kita yakini. Tetapi kita sebagai sesama manusia tidak punya hak untuk melakukan apa yang menjadi hak Tuhan. Misalnya kita menyiksa dan lain sebagainya terhadap orang yang kita anggap kafir itu tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan kita boleh kita misalnya kalau terpaksa misalnya memerangi, membunuh dan lain-lain pada saat kita diserang, pada saat kita dibunuh. Maka disitulah ada yang namanya hudud. Apa itu kalau tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki. Saya lupa hukum Islam namanya apa itu? Hudud. Bukan hudud. Hudud itu kalau dalam hal kematian, tetapi tangan dibalas dengan tangan. Kisos. Ya, kisos. Kisos berlaku dalam agama Islam, tetapi dalam menjalankan kisos itu sendiri pun tetap ditekankan apabila sudah memaafkan atau dimaafkan, maka itu jauh lebih baik. Itulah. Tetap anunya ke sana. Nah, teman-teman sekalian, bagi Buya Islam adalah agama yang universal. Dan pada saat yang universal itu ditarik kepada hal-hal yang partikular, maka yang partikular ini tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan hal yang universal itu. Misalnya apa? Misalnya bicara tentang demokrasi. Nah, Buya adalah intelektual yang sangat yakin bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Bahkan saya berani mengatakan Buya lebih cenderung dalam tanda petik ya, memisahkan. Anda boleh menyebut itu sebagai paham sekularisme ya, yang sering kita sebut ini. Tetapi sebenarnya tidak tepat betul itu diberikan kepada Buya, karena Buya tetap mengatakan bahwa dalam bernegara kita tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran Islam. Tetapi yang Buya persoalkan adalah ketika
ajaran-ajaran Islam itu kemudian diformalisasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk norma-norma hukum yang kemudian bisa berimplikasi kepada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan Islam. Nah, itu akan menemukan persoalan seperti itu. Maka dalam bicara dengan antara Islam dan demokrasi, Buya sering mengutip pendapat Muhammad Hatta dengan mengatakan bahwa dia sering menyebutnya dengan istilah politik garam. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar itu, politik garam. Politik garam ini sebagai antitesis dari politik gincu, dia sebut. Politik gincu itu apa? Politik gincu adalah dia umpamakan seperti gincu yang merah menyala, tampak di permukaan tetapi tidak bisa dirasakan. Gitu. Tetapi kalau garam adalah satu zat yang bisa melarut dalam air, dan kita tidak bisa melihat garam dalam larutan air itu, tetapi pada saat kita merasakan air itu, terasa sekali bahwa di situ ada garam. Nah, itulah yang sering diformulasikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif tentang bagaimana Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan kenegaraan, dalam kehidupan kebangsaan, yaitu dengan politik garam. Tidak dengan mengangkat bendera kemana-mana, tetapi dengan merefleksikan nilai-nilai keislaman itu dalam berbangsa dan bernegara, misalnya, ya tidak boleh korupsi, tidak boleh manipulasi, tidak boleh melanggar sumpah dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu dia cerminkan dari cara berislam yang dilakukan oleh Muhammad Hatta dulu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam aspek-aspek kemanusiaan tadi saya sudah singgung bahwa Buya Syafi'i Ma'arif adalah tokoh yang selalu menonjolkan itu. Jadi antara tiga aspek keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dalam kehidupan bersama, ya, Islam selalu mengajarkan bagaimana tata cara hidup kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Banyak yang sering kita lupakan, ya. Mungkin di antara teman-teman yang dulu di Madrasah Ibtidaiyah kita banyak belajar tentang hadis-hadis tentang akhlak, ya. Tentang hadis-hadis tentang akhlak. Bagaimana misalnya ciri-ciri orang beriman. Nah, selain yang ada ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya ciri-ciri orang beriman itu seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya itu, tetapi ada banyak hadis-hadis yang mengatakan tidak beriman kamu atau belum dikatakan kamu sebagai orang beriman pada saat kamu tidak menghormati tamu yang datang ke rumah. Nah, tamu itu tidak diidentifikasi misalnya tamu yang muslim atau tamu yang bagaimana, tapi semua harus dihormati. Pada saat kita tidak menghormati tamu itu, maka kita disebut sebagai orang yang tidak beriman. Atau dalam hadis lain mengatakan bahwa tidak beriman seorang yang menghormati tetangganya. Nah, tidak disebutkan di situ tetangganya ini agamanya apa, dari suku apa, dari bangsa apa, tidak. Tetapi pada saat dia tidak menghormati tetangganya, maka tidak layak dirinya disebut sebagai orang beriman. Bahkan ada satu dalil mengatakan yang lain bahwa iman seseorang ketika perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, kan seperti itu. Ada juga dalil seperti itu. Artinya apa? Artinya itu adalah aspek-aspek kemanusiaan yang mungkin, bahkan tidak mungkin, ya, yang banyak ditemukan sekarang ini sudah diabaikan di kalangan masyarakat Muslim. Teman-teman sekalian, kami di Ma'arif Institute sering melakukan survei, ya,
atau semacam kajian bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya orang per orang punya niat yang baik, ya, niat yang baik untuk untuk memajukan Islam, memajukan agamanya, tetapi pada saat yang sama tanpa dia rasakan mungkin karena faktor pendidikan dan lain-lain menjadi tidak toleran. Misalnya ketika ditanya bagaimana, apakah Anda setuju kalau di lingkungan Anda ada orang yang non-Muslim? Tidak setuju. Nah, itulah yang kemudian sekarang ini timbul ada ada faksi-faksi, bukan faksi-faksi, tetapi seperti kelompok-kelompok, ada komplek yang hanya untuk kaum Muslim saja. Kemudian ada komplek yang meskipun di situ ada non-Muslimnya, ya, tetapi masyarakat di situ tidak setuju kalau kelompok itu kemudian mendirikan tempat ibadah. Padahal tempat ibadah itu, ya, dari agama apapun, Islam sama sekali tidak bahkan bisa dikatakan dilarang keras untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bahkan pada saat kita perang, teman-teman sekalian, pada saat kita perang, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dulu itu adalah salah satu catatan penting dalam etika berperang adalah tidak boleh menyerang tempat ibadah. Jadi pada saat ada musuh yang bersembunyi atau mencari perlindungan di tempat ibadah itu nggak boleh diserang. Itu. Kecuali kalau dari tempat ibadah itulah kemudian melakukan penyerangan. Maka pada saat kita melakukan serangan terhadap tempat ibadah itu bukan menyerang tempat ibadahnya, tetapi karena ada serangan musuh dari tempat itu. Nah, tapi prinsip dasarnya kita tidak boleh. Maka menjadi kontradiktif pada saat misalnya kita sebagai Muslim yang seharusnya mengamalkan prinsip rahmatan lil alamin, terus kita tidak mau menerima tetangga yang non Muslim. Kita tidak mau menerima kehadiran tempat ibadah agama lain. Nah, itu hal-hal yang kontradiktif, dan bagi Buya Syafi'i Ma'arif, ya, hal-hal yang seperti inilah yang perlu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim, sehingga pada saat kita bermasyarakat atau dalam konteks keindonesiaan, kita tidak mempertentangkan antara agama dengan masalah-masalah kebangsaan. Kita tidak mempertentangkan antara agama dengan masalah-masalah kemanusiaan. Kenapa? Karena menurut beliau antara agama, kebangsaan, dan kemanusiaan adalah 3 aspek yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya kira teman-teman sekalian, sebagai pengantar saya cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, dan saya tidak berpretensi tahu betul tentang Buya Syafi'i Ma'arif. Mungkin di antara teman-teman banyak yang sudah membaca buku-bukunya, bahkan lebih tahu dari saya. Dan saya tidak berpretensi apa yang saya sampaikan sudah pasti sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Apa yang saya sampaikan sepenuhnya merupakan hasil interpretasi saya selama saya bergaul dan selama saya membaca, memperhatikan pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Itu saja dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini, luar biasa, yaitu Bapak Abdul Rahim Ghazali. Beliau berasal dari Institut Ma'arif. Nah, dari pemikiran Institut yang dibalik. Ma'arif Institut, bukan Baik, Pak. Dari Ma'arif Institut. Nah, dari pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i ini juga ada yang namanya itu adalah SKKESM, benar ya Pak? Yaitu Sekolah Kemanusiaan dan Kebangsaan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah,
tadi kita juga sudah membahas sangat detail itu mengenai Buya Syafi'i Ma'arif, mulai dari berbagai macam kelebihannya, pemikirannya, karya-karyanya. Beliau juga merupakan salah satu intelektual yang sangat aktif di gerakan sosial tentunya, dengan ada 3 aspek yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Untuk saat ini saya buka dulu sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman semua yang masih penasaran, yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan mungkin ketika beliau menyampaikan materinya, itu boleh ditanyakan. Jika jaringannya mungkin tidak mendukung, boleh via chat. Di sini ada chatnya, boleh nanti dibacakan. Jika ingin bertanya langsung, silakan aktifkan suaranya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin paling saya bisa sampai jam 9, karena teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan berita duka cita. Malam ini kan ada bagi teman-teman yang Muhammadiyah, saya kira sudah kenal betul ayahanda kita, Bapak Profesor Malik Fajar, kan meninggal dunia pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Profesor Malik Fajar. Ya, betul. Oh. Jadi saya kalau bisa agak dipercepat ya, paling lambat jam 9 lah ya, sampai jam 9. Oke, ya. Baik. Untuk sesi pertama, saya hanya buka 3 pertanyaan yang disampaikan secara singkat dan jelas tentunya. Nah, ketiga pertanyaan ini akan mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber secara terangkai. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dari Mauludin Wamoy. Kita percepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Al-Fatihah buat ayahanda kita yang meninggal, dan Al-Fatihah juga buat Buya Syafi'i Ma'arif. Semoga beliau diberikan yang panjang sehingga masih tetap bisa menemani kita dalam khazanah pemikiran Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan. Saya cuma tergelitik sebenarnya dari penyampaian yang tadi disampaikan sama Pak Abdul Rahim, narasumber. Saya tergelitik untuk bertanya tentang isu belakangan ini, minggu ini ada isu yang ribut. Saya kenal Buya Syafi'i Ma'arif itu. Saya bahkan beberapa buku tentang dia. Misalnya buku ini akhir dari disertasi beliau. Dan saya punya buku ini juga yang saya baca semester awal. Sebelumnya semester saya mahasiswa di UIN. Jadi saya kenal pemimpin beliau dari semester awal. Saya sudah bersinggung dengan dia dan bicara tentang dosen sekarang Islam. Saya mahasiswa aktif sampai sekarang. Masih aktif. Bicara tentang Islam. Beliau bicara tentang Islam, kemanusiaan dan kebangsaan gitu. Berkaitan dengan yang tadi saya tergelitik untuk mau tanya adalah hari ini tuh ada partai politik dari Sumatera Barat. Kalau orang menyebut Buya, tentunya ini gelar yang dikasih sama tokoh-tokoh pemikir, ulama-ulama yang datang dari Sumatera Barat gitu. Karena Buya ini sendiri bicara tentang bagaimana politik, bagaimana bernegara dan segala macam, sehingga saya mau sebagai orang yang dekat Pak Rohim tentunya mungkin bisa langsung menyampaikan itu, atau seenggaknya bisa nguping dari bagaimana sih beliau melihat hari ini ada satu partai politik yang bahkan tadi sore saya nonton beritanya itu tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Sumatera Barat, bahkan gubernur. Sementara partai ini beberapa bulan sebelumnya itu ada undang-undang yang disinyalir bahwa yang memotori undang-undang ini untuk mau disahkan adalah partai ini gitu. Jadi sebut aja undang-undang tentang apa itu, Pak? Ada salah satu undang-undang yang dulu sempat ribut lah tentang bagaimana perubahan Pancasila gitu ya.
sebagai orang yang sangat fasih berbicara tentang kebangsaan dan Islam segala macam, kira-kira kalau misalnya sempat nguping, gimana Buya Syafi'i Ma'arif dalam melihat isu hari ini gitu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau sekiranya nanti kurang jelas bisa di ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RUU HIP ya Pak ya? Tentang RUU HIP ya? Kalau tidak salah. Oke, baik. Terima kasih Mauludin Wamoy. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hanisha Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Hanisha Fitri. Saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PKIMM Unsus Karyau. Di sini saya ingin bertanya, Pak, mengenai ketika saya berbicara kepada teman saya tentang 3 tokoh yang sedang ingin dikenal ini, Gus Dur, Cak Nur, dan Buya Syafi'i. Dan mereka beranggapan bahwa tokoh ketiga ini adalah orang-orang yang terindikasi atau terkontaminasi dengan paham liberal. Mereka, beliau-beliau ini pernah belajar di Barat, seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Bapak, atau seharusnya kita menanggapin pemahaman-pemahaman orang yang beranggapan bahwa seseorang itu ketika sekolah di luar atau belajar di Barat menjadi memiliki pemahaman-pemahaman liberal. Itu yang pertama, Pak. Lanjut yang kedua, saya ingin bertanyakan tentang bagaimana pandangan Buya Syafi'i terhadap pemimpin non-Muslim. Karena seperti yang kita tahu, konfrontasi juga tentang Buya Syafi'i mengenai surah Al-Maidah yang kemarin terjadi pada Ahok, itu kan cukup menerangkan bahwa beliau juga sangat kontra dengan keputusan MUI yang menganggap Ahok melakukan penistaan. Jadi banyak yang beranggapan bahwa Buya Syafi'i juga termasuk orang yang mendukung pemimpin non-Muslim itu boleh gitu. Jadi itu bagaimana kira-kira, Pak? Terima kasih. Masih ada? Ya, saya kira 2 aja. Moderator nggak kedengeran suaranya. Mute itu moderator. Izin moderator, sedikit. Oke, baik. Satu lagi pada tahap pertama, itu Imsardi Harahap. Secara singkat saja ya. Ya, siap. Terima kasih moderator. Baik. Izin Pak Abdurrahim. Ya, saya agak sedikit itu Pak mendengar garam yang ditawarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Saya khawatir saya ini salah interpretasi atau salah pengertian mengenai politik garam ini. Karena menurut hemat saya, politik garam yang dimaksud di sini adalah seperti gerakan bawah tanah, yaitu tadi kan Bapak menjelaskan bahwa tidak terlihat tapi dapat dirasakan, kan seperti itu kurang lebih. Saya mengartikannya seperti politik bawah tanah, artinya secara diam-diam, seperti syiar agama Islam atau dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di awal-awal dulu, atau oleh salah satu organisasi ketika zaman Soeharto karena takut ditenggelamkan, kan seperti itu. Menurut saya ini tidak pantas kita pakai di zaman sekarang ini, apalagi kita di Indonesia adalah mayoritas agama Islam, yang mana di zaman sekarang ini juga kita harus bermain dalam seluruh sisi, dari media massa, media nyata, dan media sosial, kan seperti itu. Bagaimana pula caranya kita bermedia sosial, melakukan dakwah dalam media sosial itu secara diam-diam? Kan tak bisa, Pak. Artinya saya kurang sepakat dengan tawaran politik garam dengan zaman sekarang ini. Mohon diluruskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Imhardi Harahap. Oke, kepada Bapak narasumber, apakah pertanyaannya perlu kita ulangi atau? Saya kira nggak perlu ya. Baik, terima kasih. Pertama dari Saudara Mauludin Wamau ya, dari Mauludin Wamau. Bagaimana pandangan Buya tentang RUU HIP?
saya secara pribadi tidak pernah bertanya langsung kepada Buya Syafi'i Ma'arif tentang bagaimana pandangan beliau tentang tentang RU ini, karena akhir-akhir ini memang Buya menjaga diri untuk tidak berkomentar pada hal-hal yang kontraproduktif. Begitu Pak Maulud. Karena Buya ingin bangsa kita berkonsentrasi dengan pandemi. Bahkan Buya juga termasuk secara tidak langsung mengkritik gerakan teman-teman yang ada di kami. Gerakan itu sebagai gerakan yang bagus, tetapi tidak pada saat yang tepat menurut Buya. Karena kita tidak elok melakukan katakanlah serangan terhadap kebijakan-kebijakan pada saat publik sendiri membutuhkan penyelamatan secara lebih komprehensif. Bagaimana kalau kita kemudian memberikan kritik yang berkaitan dengan kebijakan mengenai pandemi, itu mungkin tepat, sehingga kita bisa meluruskan apa yang disampaikan pemerintah, sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan tentang pandemi ini secara baik dan benar. Kalau itu, tetapi yang berkaitan dengan RUU HIP ini, saya kira Buya sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau yang saya tahu, Buya Syafi'i tidak pernah mencoba untuk bertentangan dengan apa-apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Teman-teman sudah tahu bagaimana kebijakan pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menanggapi RUU HIP ini. Kalau belum tahu, silahkan teman-teman browsing di internet, ya, sudah banyak itu. Nah, saya kira itu. Tetapi itu dalam pandangan saya, ya, karena saya secara pribadi tidak pernah bertanya langsung kepada Buya. Karena sejak pandemi, Buya dia bukan mengisolasi diri, tetapi dia dinasehatkan oleh dokternya untuk tidak kemana-mana, bahkan sholat berjamaah di masjid yang ada di belakang rumahnya pun beliau tidak diperkenankan. Dan itu beliau taati, karena dalam beragama bagi beliau dalam maqasid syariah itu menjaga jiwa itu jauh lebih dikedepankan daripada yang lain-lain, daripada menjaga agama misalnya kan kita dalilnya tahu, ya, jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu teman-teman yang fakultas syariah, saya dulu bukan fakultas syariah, jadi mohon maaf kalau salah, ya, itu teman-teman dari fakultas syariah pasti hafal itu. Jadi menghindari kemadorotan harus lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Kalau kita sedang sholat, misalnya, kalau ada gempa, maka kita harus hentikan sholat itu, kita harus selamatkan diri untuk tidak dapat keruntuhan rumah. Ya. Makanya dulu itu dikritik oleh Buya Syafi'i itu, ketika pada saat kan ada itu viral, orang berjamaah gempa, sudah tahu goyang-goyang, dia tetap melanjutkan sholatnya. Nah, itu dikritik oleh Buya. Ya, oleh Buya. Tapi itu bukan menjawab untuk pertanyaan tadi. Ya. Intinya bahwa selama ini Buya Syafi'i masih tinggal di rumah saja, tidak banyak komentar tentang hal-hal yang lain. Tetapi sejauh yang saya tahu, selama saya ingat, ya, Buya tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini perbedaan Buya dengan mantan ketua umum yang lain. Ya, ini perbedaan Buya. Jadi Buya mengedepankan akhlak penghormatan terhadap organisasi yang
pernah dipimpinnya. Itu Mas Maulidin ya. Yang kedua dari Hanisa Fitri. Karena Buya kemudian juga Cak Nur dan kalau Gus Dur sih dia tidak pernah belajar di Amerika ya. Gus Dur itu belajarnya di Mesir. Ya. Di Mesir dan di Baghdad kalau nggak salah. Kalau saya tidak ingat ya. Nah, apakah orang yang belajar ke Amerika itu dengan sendirinya terkontaminasi dengan paham liberal? Teman-teman sekalian, coba baca buku Buya titik-titik kisar dalam perjalananku. Jadi dalam kehidupan Buya itu ada dua fase ya. Ada fase di mana Buya sangat Islamis. Islamis itu berarti dia identikan diri sebagai pejuang Islam ya. Jadi dulu Buya ketika ke Amerika, dia bertemu dengan gurunya yang bernama Fajrul Rahman itu. Ketika ditanya oleh Fajrul Rahman, apa yang akan kau buat untuk Indonesia setelah kamu belajar tentang Islam? Apa jawaban Buya? Jawaban Buya adalah, saya ingin mengislamkan. Saya ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Nah, gitu. Jadi justru pada saat Buya ke Amerika itu, justru pada saat itulah gairah keislaman beliau itu menggebu-gebu. Amin Rais, ya, senior Buya, meskipun dari segi usia di bawah Buya, tetapi di Muhammadiyah kan seniornya itu, ya kan? Siapa yang berani mengatakan Amin Rais itu pemimpin liberal? Dia sekolahnya sama dengan Buya, sekolahnya sama dengan Cak Nur, di mana di Chicago, ya, di Amerika. Ya. Tapi justru dengan sekolah di Amerika, Amin Rais memperjuangkan Islam. Nah, kan gitu. Siapa lagi? Banyak contoh tokoh-tokoh Islam yang didikan Amerika, ya, justru semangat keislamannya itu sangat besar. Dan apa yang diperjuangkan oleh baik Buya, Cak Nur, maupun Amin Rais yang juga sama-sama lulusan Amerika itu, saya kira meskipun dalam perspektif yang berbeda-beda, dalam jalan yang berbeda-beda, misalnya Cak Nur melalui Paramadina, Amin Rais melalui dulu sama-sama dengan Buya ya di Muhammadiyah, nah sekarang melalui partai politik. Tetapi ketiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang berusaha memperjuangkan Islam di Indonesia dengan caranya sendiri-sendiri. Bahwa ada orang-orang yang tidak setuju dengan cara yang ditempuh, baik ditempuh oleh Buya, Cak Nur maupun Amin Rais, itu tidak ada masalah. Nah, kita dalam satu kelas saja kan sering berbeda pendapat ya toh. Tapi jangan berbeda pendapat dengan guru, kecuali dengan dosen, kecuali kalau dosennya dosen yang demokratis. Kalau dosennya dosen killer, Anda dapat nilai kecil nanti. Tapi kan biasa kita berbeda pandangan gitu kan, berbeda pendapat. Tetapi apa yang kita pelajari di kelas itu kan sesuatu yang baik. Dan jangan lupa Cak Nur, Amin Rais dan Syafi'i Ma'arif itu meskipun dia di Amerika, dia belajar tentang Islam. Ya. Dan guru-gurunya juga kebanyakan intelektual yang berasal dari Pakistan, dari Mesir, yang mengajar di Amerika. Bahwa ada juga guru-guru yang non Muslim, saya kira hal yang biasa saja. Din Samsudin itu juga belajar di Amerika. Dia lulusan UCLA, University of California, Los Angeles ya. Tapi siapa yang meragukan misalnya perjuangan Din Samsudin untuk Islam gitu. Jadi untuk menilai seseorang itu liberal atau tidak, atau katakanlah kasarnya merusak Islam atau tidak,
itu bukan dilihat dari mana dia belajar, ya, tapi dilihat dari perjuangannya. Selama Buya Syafi'i Ma'arif memimpin Muhammadiyah, sama sekali tidak mencerminkan bahwa Muhammadiyah itu anti-Islam, tidak, dan seperti itu. Begitu juga selama Cak Nur memimpin Paramadina, sama sekali tidak mencerminkan bahwa Paramadina itu anti-Islam, bahwa ada orang-orang yang menuduh liberal segala macam, ya itu kan persepsi, ya, itu hal yang biasa. Gini, teman-teman sekalian, ini mungkin perlu pembahasan khusus tentang tuduhan tentang sebenarnya bukan liberal yang dituduhkan pada orang seperti Cak Nur, seperti yang lebih menyakitkan itu sekuler, ya. Sekuler itu adalah memisahkan antara agama dan kehidupan kemasyarakatan, atau antara agama dan negara, istilahnya seperti itu. Nah, padahal yang saya lihat dan saya perhatikan dan saya pelajari sendiri, orang-orang seperti Cak Nur dan Amin Rais ini sekaligus juga menjawab pertanyaan si Im Hardi Harahap, ya. Nah, justru orang-orang inilah yang berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman itu dalam kehidupan kebangsaan. Cuman memang mereka-mereka ini tidak menginginkan Islam sebagai bendera. Bendera itu apa? Jadi yang penting syariat Islam, yang penting negara ini harus Islam. Bukan itu yang diperjuangkan orang-orang seperti Cak Nur dan Buya ini. Tetapi bagaimana orang-orang yang duduk dalam pemerintahan itu betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran. Itu yang penting. Bukan Al-Quran itu kemudian menjadi dasar negara, bukan. Tetapi Al-Quran itu menjadi panduan moral, kalau kata Buya seperti itu. Dan umat Islam sekarang ini, yang seperti yang banyak dikeluhkan oleh Buya itu, mengapa tertinggal di buritan peradaban? Istilah beliau kan seperti itu. Mengapa tertinggal di belakang dibandingkan negara-negara dibandingkan bangsa-bangsa lain? Umat Islam telah lari dari prinsip-prinsip moral yang ada dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran melarang kita korupsi. Orang-orang Islam yang sekarang duduk di pemerintahan misalnya, justru coba perhatikan. Sekarang ini kan yang sering disebut dengan kementerian yang paling korup, salah satunya mana? Salah satunya Kementerian Agama. Itu yang dikritik keras oleh orang seperti Buya, seperti Cak Nur dulu almarhum, ya. Jadi Mas Im Hardi Harahap, politik garam itu sama sekali bukan dalam pengertian politik bawah tanah, tidak, sama sekali tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Buya. Yang dimaksudkan oleh Buya adalah bagaimana Islam itu mewarnai kehidupan sosial masyarakat, mewarnai kehidupan kebangsaan, tetapi tidak dalam bentuk dalam bentuk negara yang berdasarkan Islam. Bukan itu yang ini. Tetapi negara demokrasi, dan dalam negara demokrasi itu para penyelenggaranya betul-betul berpedoman pada kehidupan yang diajarkan oleh moralitas Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah, kira-kira seperti itu. Dan itu dulu pada zaman para perintis kemerdekaan, para founding fathers itu betul-betul dipraktekkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Jadi Hatta itu, coba perhatikan teman-teman sekalian, di antara para pemimpin bangsa, Hatta adalah salah satu dari tokoh bangsa yang paling patut menjadi teladan dalam soal ketepatan waktu, dalam soal menjalankan syariat Islam, dalam soal ibadah, sholat, dan lain-lain. Baca misalnya kesaksian Soekarno tentang Hatta, baca kesaksian keluarganya tentang Hatta. Hatta itu bahkan dia tidak mau itu memakai fasilitas negara, tidak mau, kecuali untuk kepentingan kenegaraan. Bahkan sampai beliau wafat itu, beliau hidup dalam kesederhanaan. Kalau dia mau, sebenarnya dia
apa aja banyak orang yang mau datang dan saya kira banyak tokoh-tokoh bangsa lain. Hatta bukan satu-satunya, tapi Hatta adalah salah satu kata saya itu menjadi tokoh bangsa. Nah, dalam menjalankan syariat Islam itu Hatta bukan dengan cara memperjuangkan syariat Islam dalam konstituante atau dalam dasar negara. Tetapi Hatta berusaha kalau istilahnya Pak Din Samsudin itu mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam dalam prinsip-prinsip bernegara, dalam kehidupan kebangsaan. Ya. Jadi bukan politik bawah tanah, bukan. Politik bawah tanah itu justru itulah politik yang selama ini dikritik oleh Buya. Ya. Karena Islam itu justru harus kalau dalam istilah harus menjadi harus menjadi syahadah. Syahadah itu apa? Harus menjadi syiar. Ya. Islam itu harus menjadi syiar. Kalau dia tidak setuju dengan Islam sebagai syiar, dia pasti tidak mau memimpin organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang sudah terkenal kemana-mana, kan? Jadi bukan politik bawah tanah. Nah, kembali ke pertanyaan Hanisa Fitri. Jadi bagaimana kita menanggapi masalah ini tadi? Ya, sudah saya uraikan. Jadi meskipun sekolah di Amerika banyak tokoh-tokoh Islam yang justru memperjuangkan Islam. Sampai saat ini Buya Syafi'i adalah satu di antara banyak tokoh yang sangat kritis dengan kebijakan Amerika. Kalau Mas Hanisa banyak membaca resonan kritik Buya terhadap kebijakan Amerika itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan orang-orang yang banyak menuduh Buya liberal itu dengan kebijakan politik Amerika adem-adem saja. Nah, terus bagaimana pandangan Buya tentang kepemimpinan non-Muslim? Jadi gini, Buya adalah pemikir Islam yang sangat percaya betul bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Ya. Tidak bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah dalam bahasa yang populer di kalangan mahasiswa, di kalangan para pelajar adalah dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi rakyat sebagai pemimpin, ya, yang kemudian didelegasikan kepada para pengambil kebijakan, tetapi pengambil kebijakan ini karena dipilih oleh rakyat itu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita yakin dan percaya dengan prinsip demokrasi itu, maka disitulah sunnatullah akan berjalan. Sunnatullah itu apa? Kalau negeri ini mayoritas penduduknya Muslim, maka yang akan terpilih susah dibayangkan misalnya non-Muslim akan terpilih di Indonesia ini. Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Tapi bahwa kemudian rakyatnya tidak percaya dengan pemimpin Muslim, ya jangan salahkan rakyat kemudian pada saat rakyat sendiri akan memilih pemimpin non-Muslim yang dianggap lebih baik dari pemimpin Muslim. Gitu. Demokrasi kan seperti itu. Betul nggak? Tetapi orang-orang non-Muslim juga sudah yakin betul. Nggak usah deh kita menjadi bercita-cita menjadi presiden. Jangankan Muslim, orang non-Jawa pun kadang-kadang berprinsip seperti itu. Karena dalam demokrasi, ya yang berlaku ya itu. Apa kurang hebatnya itu Yusuf Kala itu? Tapi dia mengatakan, kita ini bukan orang Jawa ini, susah lah kita untuk jadi presiden. Dulu kan dia kan ngomong seperti itu. Pernah ingat nggak? Coba browsing deh. Jadi bukan berarti kemudian
soal membedakan pemimpin itu muslim atau non muslim, tidak. Tetapi sepanjang kita percaya dengan demokrasi dan demokrasi itu ditegakkan, maka yakinlah aspirasi mayoritas itulah yang akan memimpin dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat. Ya. Nah, bahwa ada contoh-contoh kasus, misalnya Ahok pernah menjadi gubernur di Belitung Timur. Ya, tanyakan kepada orang Belitung Timur, kenapa mereka memilih Ahok gitu loh. Jangan kemudian bertanya kepada Buya atau kepada siapa setuju atau tidak setuju, bukan. Ya, itu kan realitas objektifnya Ahok dipilih oleh orang Belitung Timur, dan tanya kenapa mereka milih. Ya mungkin kan, padahal Belitung Timur itu tahu nggak? Belitung Timur itu kan basis pemilihnya Partai Bulan Bintang. Yang kita tahu, ya, Pak Hanisa, Partai Bulan Bintang itu apa? Partai Bulan Bintang itu partai yang memperjuangkan syariat Islam. Partai yang memperjuangkan pemimpin Islam. Tapi kenapa di basisnya sendiri kemudian ada non-muslim yang terpilih menjadi itu kan misalnya karena banyak uang dan lain-lain. Ya, soal terserah ya, soal terpilihnya itu dengan cara apa, tetapi realitasnya dia terpilih di komunitas muslim yang menjadi menjadi basis pemilih Partai Bulan Bintang gitu loh. Jadi ini bagi Buya bukan soal setuju atau tidak setuju dengan pemimpin non muslim, tetapi Buya percaya bahwa demokrasilah sistem yang paling baik untuk saat ini. Nah, kalau soal pembelaan Buya terhadap Ahok, ya, itu tidak berkaitan dengan persetujuan pemimpin Muslim atau non Muslim, tetapi Buya tidak setuju dengan cara umat Islam memenggal-menggal ayat suci untuk kepentingan politik. Itu sebenarnya yang dan yang disampaikan ini soal teman-teman bisa berselisih pandangan soal ini ya. Saya kira kita punya hak berdemokrasi pada saat ini ya. Jadi bukan soal pemimpin muslim atau muslim, tetapi Buya tidak setuju ayat Al-Quran diperalat untuk kepentingan politik, itu intinya. Apalagi ayat yang dipotong-potong, ya, dipahami secara sepotong-sepotong. Nah, itu kan pidato Ahok menurut Buya pada saat itu dipotong-potong. Dihilangkan dalam konteksnya yang utuh. Teman-teman sekalian, misalnya nih, apa yang saya sampaikan dalam forum ini, kalau tidak dipahami secara utuh, dipotong-potong misalnya, ini sangat mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman. Ingat ya, jangankan omongan manusia, itu dalam kasus Ahok itu, bahkan Al-Quran pun yang nyata-nyata itu firman Allah, kalau kita ambil sepotong-sepotong, maka itu membahayakan bagi Al-Quran itu sendiri. Coba Anda bayangkan, misalnya kalau kita berhenti pada ungkapan wailul musallin misalnya. Well bagi orang-orang yang sholat. Kemudian kita berhenti di situ. Apa yang terjadi? Itu kan pasti akan berbahaya. Itu contoh yang paling gampang. Banyak ayat-ayat lain dan itulah yang sering dikritik oleh Buya. Dia sering menasihati kita anak-anak muda baca Al-Quran secara utuh. Kata itu sejarah hidup Nabi Muhammad itu sudah banyak sekali bukunya. Baca secara utuh. Jadi kalau kita ingin apa tujuan ya? Kalau kita ingin meneladani kehidupan Nabi Muhammad, kehidupan Rasulullah itu, maka baca kehidupannya secara utuh. Jangan diambil hanya sisi politik. Itu tidak benar. Dan Buya termasuk orang yang menentang. Kan ada ini, kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Nah, Buya sering mengkritik Arabisme ya. Sebenarnya bukan Arab yang dikritik oleh Buya itu, tapi Arabisme. Jadi bagi Buya
Islam itu agama yang bisa hidup dimanapun. Solihun likulli zamanin wa makanin. Jadi solih itu sesuai. Likulli zamanin wa makanin itu di setiap waktu dan di setiap tempat. Caranya bagaimana untuk menyesuaikan Islam agar bisa cocok di semua waktu dan tempat itu? Bukan dengan mengimpor budaya Arab ke Indonesia. Karena budaya Arab dengan nilai-nilai keislaman itu hal yang berbeda. Ya. Islam ketika di Indonesia, maka dikontekstualisasikan. Bukan berarti kemudian Buya setuju dengan dengan upaya-upaya teman-teman yang Islam Nusantara dan lain. Tapi Buya tidak juga mengkritik itu, ya, tidak mengkritik itu, tapi dia mengkritik orang yang membawa atribut yang sebenarnya itu atribut budaya Arab yang kemudian dibawa ke Indonesia sebagai bagian dari sunnah Nabi. Itu bagi Buya bukan itu, tapi Islam yang harus adalah nilai moralnya. Nah, kan gini ya. Bedakan antara pakaian dan pakaian sebagai bentuk budaya dengan pakaian sebagai alat untuk penutup aurat. Harus dibedakan, ya. Kenapa misalnya berjubah segala macam Karena di Arab memang harus seperti itu. Karena di sana udaranya panas, kemudian ya pada saat malam dingin. Jadi perlu pakaian yang menyesuaikan. Anda bayangkan kalau misalnya Islam itu turun di Indonesia, apakah kemudian pakaian Islam itu harus berbentuk seperti itu? Saya rasa tidak. Nah, itu yang dikritik oleh Buya. Karena pesan yang disebutkan dalam Quran itu bentuk busananya, tetapi bagaimana etika kita dalam menutup aurat itu. Misalnya kayak Mbak Nufus ini kan jilbabnya kan Indonesia nih. Ini kan jilbab Indonesia, bukan jilbab Arab, ya kan? Kalau jilbab Arab kan ya ada model dan lain sebagainya kan, ya. Jadi gitu ya, teman-teman, tentang kenapa Buya waktu itu membela Ahok, dan itu bukan berarti Buya tidak setuju dengan orang-orang yang nggak apa-apa kalau ada yang tidak setuju. Bahkan bagi Buya hidup di Indonesia ini atau dimanapun kita jangan terlalu risau dengan pendapat orang kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Al-Quran, dengan metode belajar, yang benar-benar prinsip gitulah. Tapi jangan pula kemudian kita baru belajar Al-Quran, baru belajar Islam 1-2 ayat, kemudian punya keyakinan itu sebagai suatu kebenaran, tetapi kita menolak pendapat orang lain yang bacaan Al-Qur'annya jauh lebih banyak. Buya sendiri, kalau ada orang lain, misalnya kalau Quraisy Shihab misalnya, itu Buya yakin betul Quraisy Shihab itu jauh lebih paham tentang Al-Qur'an dari dirinya. Kalau pandangan dia tentang Islam kemudian dikoreksi oleh Quraisy Shihab yang dia yakini lebih paham tentang Al-Qur'an, Buya pasti akan menerima pandangan itu. Tetapi kalau koreksi itu datang dari orang yang mungkin dari bukan merendahkan, tetapi justru dalam pandangan Buya itu tidak tepat, ya buat apa kita ikuti itu? Kan gitu. Jadi Islam adalah agama yang menghormati ilmu pengetahuan, dan Islam mengangkat orang yang punya ilmu pengetahuan itu beberapa derajat di atas orang-orang biasa. Dan itu harus menjadi keyakinan kita, dan itulah mengapa
Al-Quran ayat pertama adalah Iqra. Iqra itu artinya bacalah, bacalah. Dan Buya Syafi'i adalah salah satu tokoh Islam yang selalu pada saat ketemu dengan anak-anak muda, anak-anak muda, baca, baca, baca. Jangan pernah berhenti membaca. Selalu pesan beliau kepada kita anak muda seperti itu. Kenapa? Karena kita berhenti membaca, kita akan ketinggalan ketinggalan zaman, ketinggalan ilmu pengetahuan, sehingga pada saat orang berbeda dengan kita, yang sebenarnya hanya kita tidak tahu dengan apa yang dia sampaikan, kemudian kita menyalahkannya. Nah, itu yang selalu dipesankan oleh Buya. Saya kira itu ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tidak berpretensi apa yang saya katakan sesuai dengan pandangan Buya, tetapi ini adalah interpretasi saya terhadap pemikiran dan tindakan-tindakan yang selama ini saya saksikan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak sudah hadir sebagai narasumber dan memberikan luar biasa banyak ilmu yang kita dapat pada malam hari ini mengenai tokoh bangsa kita, Buya Syafi'i. Baik, semoga teman-teman semua bisa menangkap, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada Mauludin Wamoy, kepada Hanisha Fitri, dan juga Insardi Harahap. Saya sedikit simpulkan, pada malam hari ini kita membahas ada 3 konteks pemikiran Buya Syafi'i. Yang pertama yaitu ada keislaman, yang pastinya kita harus berlandaskan pada Al-Quran, di mana kita tidak boleh memahami secara sepotong-sepotong, yaitu kita harus lebih memahami maknanya secara menyeluruh dan utuh. Kemudian ada kebangsaan dan juga kemanusiaan. Nah, kita harus benar-benar menghargai bagaimana perbedaan tersebut, bagaimana keanekaragaman tersebut, dan terutama khususnya dalam perbedaan beragama. Luar biasa Imam Syafi'i Ma'arif sebagai obor, sebagai teladan tentunya. Beliau juga sebagai muazin bangsa. Nah, ini sebagai kaum milenial kita tentunya pada saat ini harus kita terapkan. Sebagaimana beliau menerapkan apa yang beliau pikirkan dan beliau katakan. Ini sangat luar biasa. Terkadang banyak yang berkoar-koar tentang korupsi, kemiskinan, akan tetapi dia sendiri melakukan. Nah, tokoh kali ini itu semuanya sebanding apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Semoga kita bisa memerankan muazin bangsa seperti Buya Syafi'i dan menjadi generasi milenial yang toleransi dan menghargai perbedaan, terutama dalam konteks keagamaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri dan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahim. Oke, siap. Saya kayaknya kenal ini. Saya dulu dengan Mas Rozi di PSIK. Mungkin waktu di 2000 kemarin ikut juga di sekolah kebangsaan, tetapi yang keberapa? Yang di Bogor kemarin. Yang kedua 2000 itu narasumber. Yang kedua. Apa yang kedua ya? Kalau yang kedua itu saya jadi narasumber itu. Kalau yang pertama saya enggak. Oh, yang kedua kayaknya karena dengan kawan yang di Padang itu. Iya, kalau yang kedua saya menjadi narasumber itu. Ya Mas, makasih banyak. Mungkin mudah-mudahan nanti kawan-kawan di sini kalau ada angkatan lagi sekolah kebangsaan. Mestinya bulan-bulan ini, tapi karena pandemi, tapi kita akan mencoba untuk melakukannya secara daring ya. Mungkin Januari atau Februari mungkin. Kalau ada mungkin nanti bisa kawan-kawan ikut. Saya infokan Pak. Itu kan masih ada jaringannya kan? Masih ada jaringannya. Masih, ya. Yang di Kang Sopan itu. Ya,
dari Mas Sofan. Ya. Oke, makasih. Saya kira nanti kawan-kawan jangan keluar dulu. Saya Ada next beberapa ya. info yang Ya, mungkin terima akan kasih. saya sampaikan. Ya, makasih banyak, Mas. Ya. Lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Gini kawan-kawan, saya berharap grup ini akan terus berlanjut jika saya